Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Tugba membocorkan satu hal yang hampir membuatnya menangis. Kita juga akan melihat bagaimana perayaan Hari Raya Idul Adha Piki Naki dan Tugba. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus bocoran baru mengenai lokasi season selanjutnya. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu admin akan mengucapkan kepada kalian selamat hari raya bagi kalian yang merayakannya. Karena pembahasan kali ini berhubungan dengan momen Idul Adha bersama Piki Naki dan Tugba. Kita mulai dari Piki Naki. Piki Naki memang tidak mengupload foto apapun di momen Idul Adha. Dia hanya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha melalui saluran Instagramnya. Itu semua karena Piki Naki sedang fokus menikmati hari raya bersama keluarganya. Tapi melalui instastory-nya Nada, kita bisa sedikit melihat apa yang sedang dilakukan Piki Naki. Nada memposting foto sapi kurban yang kemungkinan besar adalah sapi yang dikurbankan Piki Naki tahun ini. Kalian akan melihat itu secara full di vlog spesial Piki Naki di Hari Raya Idul Adha. Oke, ini sapi ke-8 berarti sapinya kami keluarga. Ya? Yuk, itu sapi kita tuh. Tuh sapinya. Lagi diituin. Saya juga lihatnya. Berbeda dengan Piki Naki, Tugba memposting banyak hal di momen Idul Adhanya. Tugba mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dengan memposting foto terbarunya. Detail menarik di sini, Tugba memberi tag lokasi di Giresun. Sekedar info buat kalian, Giresun berada jauh dari Istanbul dan bahkan melewati Ankara. Dari sini kita bisa tahu, Tugba sudah memulai liburan musim panasnya. Dan melalui instastory-nya Tugba, admin juga berhasil menemukan kalau Tugba sedang berada di sekitar Giresun Kastil. Kastil Giresun adalah benteng yang dibangun pada abad kedua sebelum Masehi di tempat yang sekarang menjadi Provinsi Giresun di wilayah Laut Hitam. Sisa-sisa kastil dianggap sebagai salah satu landmark yang terpenting di Turki karena masih dalam kondisi baik meski telah melewati ribuan tahun. Itulah fakta yang harus kalian ketahui mengenai Kastil Giresun. Dengan kunjungan Tugba di kastil ini, kita bisa saja melihat season selanjutnya Piki Naki di sana. Seperti yang kalian tahu, Tugba selalu mengunjungi terlebih dahulu tempat yang akan dikunjunginya bersama Piki Naki nanti. It was like, my daughter doesn't want to celebrate my Father's Day, and then in the morning I went to my dad. I gave him the present. And yeah, he was so happy. It's so emotional, guys. He said, "This is the second gift that I got in my whole life." Kali ini Tugba membocorkan bahwa ayahnya sempat mengira Tugba tidak peduli dengan hari ayah karena Tugba terlambat memberikan hadiahnya. Tapi berkat semua itu, Tugba bisa mendapat reaksi yang spesial dari ayahnya. Hal menarik di sini, ayahnya Tugba mengatakan bahwa hadiahnya Tugba adalah hadiah kedua dalam hidupnya, sedangkan yang pertama dari ibunya Tugba. Banyak fans yang tidak mengerti secara penuh momen ini, tapi yang sebenarnya terjadi, ayahnya Tugba jarang mendapat hadiah.
dia hanya menganggap 2 hadiah sepanjang hidupnya. Fakta itulah yang berhasil membuat Tugba sedih. Makanya Tugba berjanji dia akan lebih sering memberi hadiah untuk ayahnya. Dengan terungkapnya fakta ini, semoga nanti Pikinaki bisa mendapat kesempatan memberi hadiah untuk ayahnya Tugba, tepatnya di momen ulang tahunnya. Did you ever be with you maybe a little bit? I don't know, ask him. Tuba gak tahu, nanya Vicky. Ketika fans bertanya apakah Pikinaki pernah cemburu kepada Tugba, Tugba mengatakan tidak tahu, tanya Pikinaki. Ini semakin membuat fans penasaran karena di sepanjang vlog mereka, kita lebih sering melihat Tugba cemburu kepada Pikinaki, sedangkan Pikinaki terlihat biasa-biasa saja. Tapi dengan jawaban dari Tugba, bukan berarti Pikinaki tidak pernah cemburu. Tugba hanya tidak bisa memastikan kapan Pikinaki cemburu kepada dirinya. Kalian bisa melihat itu dari ekspresinya Tugba saat menjawab pertanyaan tersebut, yang menandakan dia tidak yakin. Jika benar Pikinaki tidak pernah cemburu, itu justru membuktikan Tugba bisa menjaga perasaan Pikinaki dengan baik selama mereka LDRan. Tugba juga mengakui bahwa dari 1 sampai 10, tingkat kecemburuannya adalah 11. Kita sudah sering membahas ini. Cewek Turki memang dikenal dengan sifat cemburuannya, tapi melalui momen ini sudah dipastikan Tugba juga sama seperti cewek Turki pada umumnya. Dia akan cemburu jika melihat Pikinaki terlalu akrab dengan cewek lain. Yeah, I mean, I'm jealous, but I didn't show, I'll be so cold with you, like. Yeah, I would show. I would just go like crazy. Yeah, because it's for me, it's do whatever you want. No, don't do whatever you I can't blame you, it's your choice, Untuk pertama kalinya kita melihat Tugba dan Amal berbeda pendapat. Hal menarik di sini, Amal lebih setuju tidak memperlihatkan perasaan cemburunya dan membiarkan pasangannya melakukan apapun yang dia mau. Sedangkan Tugba justru memperlihatkan perasaan cemburunya dan ingin pasangannya lebih memikirkan dirinya. Melalui momen ini kita bisa tahu Tugba memang cemburuan. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan Tugba adalah pasangan yang selalu memprioritaskan perasaannya. Itulah yang dilakukan Pikinaki selama ini. Karena dia tahu Tugba mudah cemburu, makanya Pikinaki mengurangi konten gombalan di channel YouTube-nya. Bukan hanya itu, Amal dan Tugba juga kembali berbeda pendapat. Amal mengatakan dia tidak peduli pacarnya mengobrol dengan cewek lain karena pada akhirnya dia selalu memilihnya. Sedangkan Tugba mengakui pada saat cemburu dia tidak bisa seperti itu. Admin kali ini lebih setuju dengan pendapatnya Amal. Tugba harus bisa mengerti, walaupun Pikinaki mempunyai banyak teman ome, Tugba harus tahu hanya dia yang bisa membuat Pikinaki jatuh cinta. Love language is like orders, I guess. Do this, don't do this, wear this, don't do it. Yeah, Just and especially me, I don't like that. Do this, don't do this. Do this, but don't do that. I don't like it. It sounds a little rude to me. Kali ini kita mendapat fakta baru mengenai Tugba. Dia ternyata tidak menyukai cowok yang suka mengatur. Tugba lebih suka jika cowok meminta secara baik-baik dan dia pasti akan menurutinya. Ini info yang sangat penting bagi Pikinaki untuk menjaga hubungan mereka. Pikinaki harus menjauhi sifat ini. Seperti yang kalian lihat, Tugba benar-benar tidak tahan dengan cowok yang memperlakukannya seperti itu. Tapi berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, Pikinaki lebih mengutamakan berusaha mengerti kondisi masing-masing. Jadi Pikinaki sebenarnya sudah jauh dari sifat yang tidak disukai Tugba. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita
masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tugba. Oke, sampai jumpa di next konten.